Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing kembali untuk pakan puyuh saya, dikarenakan saya menggunakan konsentrat yang berbeda dengan pakan puyuh yang sebelumnya. Jadi untuk komposisi atau campurannya juga berbeda. Sebelum saya lanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk teman-teman tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Oke Mas Bro, kita langsung aja ke pembahasan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke Mas Bro, ini konsentrat yang kita pakai atau yang kita gunakan untuk pencampuran pakan puyuh petelur. Konsentratnya halus ya, nggak kasar. Untuk pencampuran yang paling dasar Mas Bro, itu kita letakkan dedak. Nah, dedak yang ini harus kualitas bagus ya Mas Bro, karena kualitas dedak yang jelek itu bisa mempengaruhi hasil dari pencampuran pakan puyuhnya nanti. Nah, ini contohnya dedaknya ya Mas Bro ya. Ini halus dan banyak menirnya. Untuk pencampuran dedaknya kita menggunakan 40 kg Mas Bro. Ini dedaknya kita ratakan supaya enak mencampurkan untuk dedak dan konsentratnya nanti. Kalau tidak rata, nanti untuk pencampurannya bisa tidak seimbang ya Mas Bro. Jadi usahakan harus diratakan dan benar-benar rata ya Mas Bro. Setelah dirasa dedaknya sudah rata, sekarang kita letakkan jagung halus, bukan tepung jagung ya Mas Bro, tapi jagung yang digiling halus. Ini sama saja seperti dedak tadi, harus kita ratakan supaya nanti untuk meletakkan konsentratnya itu akan tercampur dengan rata. Ini contohnya Mas Bro, jagung halus, bukan tepung jagung, tapi jagung yang digiling halus. Untuk pencampuran jagungnya, ini kita menggunakan 60 kg. Setelah jagung dirasa sudah rata, sekarang kita letakkan atau kita masukkan konsentrat di atas jagung dan dedak tadi ya Mas Bro. Ini juga harus rata supaya pencampuran dari konsentratnya itu benar-benar tercampur dan proteinnya benar-benar rata, karena ini dapat mempengaruhi hasil dari pakan tersebut.
Kita sekarang menggunakan konsentrat Cargill. Jadi untuk komposisi baik itu dedak maupun jagung berbeda dengan konsentrat yang pernah kita gunakan. Jadi untuk takaran itu semuanya berbeda. Jadi untuk penakaran itu tergantung kepada konsentratnya ya Mas Bro. Jadi setiap konsentrat itu beda pencampurannya. Jadi kalau Mas Bro ingin ikut melakukan pencampuran, sebaiknya harus mencari konsentrat yang sama yang saya gunakan saat ini supaya hasilnya sama yang saya gunakan saat ini. Jadi nanti jangan sampai Mas Bro mengikuti campuran yang saya lakukan ini tapi menggunakan konsentrat lain, itu bakal berbeda hasilnya karena setiap komposisi pada konsentrat itu berbeda semua ya Mas Bro, karena ada protein yang tinggi, ada proteinnya juga yang rendah, dan juga ada kadar air yang tinggi, ada kadar air yang rendah, semuanya berbeda. Jadi untuk pencampurannya itu nggak bisa kita samakan untuk semua konsentrat. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja komposisi yang ada dalam konsentrat itu. Apabila sudah sama, maka pencampurannya itu positif bakal sama. Setelah konsentrat dirasa benar-benar sudah rata di atas jagung dan dedak, sekarang kita melakukan pengadukan. Di sini saya masih menggunakan cangkul untuk mengaduk konsentrat dedak dan jagungnya. Ini harus benar-benar rata dan homogen, karena kalau tidak rata atau homogen, protein bakal atau campuran yang ada pada konsentrat jagung itu tidak bakal rata. Nanti bakal ada campuran yang proteinnya tinggi dan bakal ada campuran proteinnya rendah. Ini bisa menyebabkan atau bakal menyebabkan dari produksi telur puyuhnya itu apabila tidak rata. Jadi diharapkan untuk teman-teman untuk pencampurannya harus benar-benar rata ya Mas Bro, jangan sampai pencampurannya tidak rata. Kalau tidak rata, hasil yang kita dapat juga bakal tidak sempurna. Ini komposisi dari konsentrat yang kita gunakan Mas Bro.
Setelah pencampuran, sekarang kita masukkan pakannya ke dalam karung. Ini tujuannya supaya awet ya Mas Bro. Ini pakan ini saya gunakan 2 hari karena puyuh saya kapasitasnya 4.000 ekor. Jadi untuk campuran ini cukup untuk 2 hari. Ini telur sekedar contoh hasil dari pencampuran konsentrat kita tadi. Ini pada pukul 2 siang. Ini contohnya ya Mas Bro ya. Tidak kalah dengan pakan buatan pabrik. Telurnya juga besar-besar dan mengkilat. Mungkin cukup ini dulu yang dapat saya sharing kepada teman-teman semuanya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk peternak puyuh Indonesia.